Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Bu. Kalau Ibu lihat sepertinya sudah menunjukkan wajah-wajah yang kelelahan ya. Mungkin karena les terakhir ya. Tapi semangatnya jangan hilang ya anak-anak Ibu ya. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebagai umat beragama, kita berdoa dulu ya. Ya, Mursila, Ketua kelas, silakan dipimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Mursila. Silakan Risma, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Biar semangat ya, biar semangat ya. Ya, Ayo, Bu. Ya. Mari teman-teman kita nyanyikan ya, teman. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. ya, Taufik. Baik, Bu. Baiklah dan Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu juga ingin menampilkan salah satu video ya, salah satu video yang lewat. Kalau Ibu tidak salah, kita sudah mempelajari tentang pengertian teks prosedur beserta contohnya ya, atau prosedur sederhana. Kirim sajalah melalui WA ya, Nak ya, videonya. Tidak apa-apa lah karena sudah Ibu cek sepertinya tidak bisa dikirim ini. Kesalahan teknis mungkin ya. Kita lanjut saja lah ya, kita lanjut saja. Baiklah anak-anak Ibu, kita mulai ya. Minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang teks prosedur, pengertian teks prosedur. Coba Marianti, masih ingat nggak kira-kira apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur? Coba sampaikan dulu, Nak. Teks prosedur. Prosedur itu, Bu, teks yang berisikan petunjuk langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu hal ataupun menggunakan alat. Seperti itu yang saya ingat, Bu. Iya, sudah bagus itu ya. Kalau contoh teks prosedur, kira-kira ada contoh prosedur yang sederhana saja. Fatma kira-kira bisa nggak berikan contohnya? Coba Fatma yang teks prosedur sederhana saja. Saya, Bu. Baik ya, oke, baik, bagus itu Taufik ya, semangat sekali Taufik. Ya, silakan Taufik. Cara masak Indomie, Bu. Ya, silakan. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama-tama rebuslah air sampai panas. Ya. Belum, sebelum itu, Bu. Dipersiapkan dulu alat-alat, Bu. Iya, masak. betul. Iya, betul. Terus wajan sama air. Pertama-tama air dipanaskan sampai mendidih. Lalu masukkan mie instan. Ya. Setelah itu apinya dikecilkan, bumbu dimasukkan, lalu siap disajikan. Itu. Iya, bagus sekali ya Taufik ya. Ingatannya tajam sekali ya, sama dengan Marianti tadi. Ibu juga yakin kalau kalian semuanya pasti masih mengingat semuanya kan? Ya. Ibu belum mengabsen ya. Ibu ingin tanya dulu, apa kira-kira semuanya hadir ini? Mursila, ketua kelas, apa ada yang tidak hadir, Nak? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Iya, sepertinya Ibu lihat hadir semua memang ini. Taufik ini sudah mulai rajin ya. Biasanya Taufik minimal sekali 2 minggu ini pasti selalu ada masalahnya itu. Kalau tidak sakit, absen, pasti ada aja. Tapi Ibu yakin ini semakin baik nanti nih Taufik ya. Semakin rajin sekolahnya ya Taufik. Ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik anak-anak Ibu ya. Coba dulu diperhatikan, ini ada Ibu buat dalam bentuk PowerPoint ya. Contohnya Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Ya, selain yang disampaikan oleh teman kita tadi Taufik, contoh teks prosedur ini juga termasuk contoh teks prosedur. Coba diperhatikan ya, kiat berwawancara. Kita percepat ya.
Oke. Oke, kita hentikan ya. Aduh, kelihatan pula. Maaf ya. Oh, lah. Tunggu. Maaf ya anak-anak ibu ya. Ini salah. Sudah dilihat tadi videonya kan anak-anak ibu? Baik. Sudah, Bu. Sekarang kita masuk ke PowerPoint-nya ya, yaitu apa saja kira-kira yang dimaksud dengan struktur dan kaidah kebahasaan itu. Karena kalau kita membuat teks prosedur, tentunya kita harus memahami dulu strukturnya apa, ya kan? Apa saja itu struktur, apa saja itu kaidah kebahasaan. Harus kita pahami dulu agar kita bisa membuat teks prosedur atau contoh teks prosedur yang baik ya. Ini dia, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ini juga diperhatikan ya nak ya. Ini adalah kompetensi dan juga IPK yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Sudah dilihat semua? Semuanya melihat? Sudah, Bu. Ya, dipahami ini ya. Ini yang akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh, ini adalah struktur teks prosedur. Ibu mau siapa dulu sih yang membaca? Rina, coba baca dulu ini Rina. Yang ini, coba dibaca Rina ya. Apa kira-kira ini? Ya, Bu. Bagian. Ya, Bu. Struktur Silakan. teks prosedur. 1. Tujuan. 2. Langkah. Dan 3. Penegasan ulang ataupun penutup. Adapun Ya, oke. arti dan Baik. tujuan merupakan pengantar. Sampai di situ saja, Rina. Baik, anak-anak ibu ya. Struktur teks prosedur itu ada 3 ya. Yang pertama tujuan. Nah, tujuan ini adalah pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Contohnya judul ya. Kalau judulnya dimasukkan ke dalam tujuan ini. Kemudian langkah-langkah. Maya, kalau menurutmu dari contoh teks prosedur tadi yang dibacakan oleh Taufik, kira-kira langkah-langkah ini apa lah kira-kira menurutmu pengertiannya ini? Coba sampaikan dulu. Langkah-langkah merupakan perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan, Bu. Iya, bagus ya. Betul sekali ya. Iya. Kemudian ini ada yang disebut dengan penegasan ulang, adalah penutup ya. Penegasan ulang itu berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Kita lanjut ya anak-anak ibu. Sebelumnya ibu bertanya sekali lagi, sudah paham kira-kira tujuan ini tadi apa? Masuk ke mana ini tujuan? Ada tadi judul kan? Tujuan ini judul ya. Langkah-langkah ini tadi ada alat dan bahan di sini ya nak ya. Memang tidak ibu cantumkan di sini, tapi kalau misalnya langkah-langkah ini ada di dalamnya. Bagian ini maksudnya alat dan bahannya ya. Dan ini adalah penegasan ulang bagian penutupnya. Paham anak-anak ibu? Ada yang belum mengerti? Paham, Bu. Paham, Bu. Marianti, mengerti nak? Paham Bu, mengerti Bu. Carolina, sudah paham? Carolina di mana ya? Keluar, Bu. Oh iya. Kamar mandi. Iya. Tidak apa-apa. Baik, kita lanjut ya. Tadi kan kita sudah masuk ke struktur teks prosedur ya. Nah, kalau kalian memperhatikan ini adalah salah satu contoh teks prosedur. Kalau kalian perhatikan, nah, manakah yang termasuk tadi tujuannya? Tujuan itu maksudnya yang masuk dalam judul ya, judul. Yang mana di sini? Kemudian langkah-langkahnya yang mana di sini? Bagian penutupnya juga yang mana di sini? Ibu mau bertanya kepada Mursila dulu, Mursila. Yang mana bagian tujuan di sini Mursila dari contoh teks prosedur ini? Manakah yang termasuk tujuan? Tujuannya membuat ATM, Bu. Ya, bagus. Benar ya? Itu benar. Kemudian kalau yang untuk langkah-langkah, yang manakah termasuk langkah-langkah di sini? Ibu mau minta siapa? Jangan hanya Taufik ya, nanti nggak enak sama yang lain juga. Coba Fatma. Yang mana termasuk di sini langkah-langkahnya tadi? Yang termasuk langkah-langkah dalam membuat ATM, yang pertama membawa KTP dan sejumlah uang sebagai syarat, kemudian menuju ke bank, kemudian setelah masuk ke bank minta nomor antrian, kemudian
nunggu hingga antrian kita dipanggil, selanjutnya datangi petugas, kemudian setelah itu isi formulir, bayar administrasi, dan terakhir ambil ATM dan buku tabungan dan bukti pembayaran yang sudah kita lakukan. Ya, betul ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa dalam langkah-langkah itu ada yang namanya alat dan bahan ya, atau media juga termasuk, bukan media, alat dan bahan ya. Manakah termasuk di sini alat dan bahannya? Dalam langkah-langkah ini tadi yang kamu bacakan, Fatma. Jangan dulu si Fatma menjawab, yang lain dulu. Siapa dulu ya? Si Saryati dulu, Saryati. Alat dan bahannya yang mana itu, Nak? Saryati? Saryati? Atau yang lain siapa yang bisa menjawab? Nah, yang lain saja siapa yang bisa menjawab? Ini tadi langkah-langkah ini masuk ke dalam alat dan bahan. Yang mana alat dan bahannya? Coba siapa yang bisa menjawab? Siapa saja boleh ya? Saya, Bu. Ya, baik. Silakan, Nak. Silakan. Saryati ya tadi ya? Rismawati ya. Silakan Rismawati. Mana alat dan bahannya, Nak? Ces, matikan dulu HP Mama itu, Ces. Langkah di sini, Ces. Ces. Rina, Bu. KTP dan uang, Bu. Rina, Bu. Oh. Iya, Rina. Silakan, Nak. Silakan. Kalau menurut saya, Bu, alat dan bahannya itu tadi, Bu, termasuk KTP. Iya, itu dan betul. sejumlah uang. Kemudian formulir. Iya. Itu, Bu, termasuk itu, Bu. Iya, sudah betul itu ya. Pintar-pintar ternyata kalian semua ya. Memang pintar-pintarnya kalian. Tapi tambah dilihat pintarannya akhir-akhir ini. Iya. Baik, kita lanjut ya. Ini kita sudah selesai membahas tentang struktur teks prosedur ya. Sudah termasuk juga contohnya sudah. Ibu yakin kalian sudah paham. Karena dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi kalian sudah bisa menjawab dengan baik. Baik, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan ya. Unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, coba diperhatikan ini, Nak ya. Unsur kebahasaan teks prosedur itu adalah kaidah kebahasaan teks prosedur yang terdiri dari atau maksudnya mengandung kata kerja imperatif ya. Kalau kaidah kebahasaan teks prosedur ini biasanya mengandung kata kerja imperatif atau kalimat perintah ya. Kalimat perintah. Maksudnya kalau yang namanya kalimat perintah kan memerintah ya. Ambil ini, masukkan ini ya. Itu perintah ya. Pergi ke sana, itu perintah ya, contohnya. Kemudian yang kedua adalah pernyataan persuasif. Nah, kalau pernyataan persuasif ini biasanya kan bersifat persuasif itu kan bersifat mengajak ya. Persuasif itu mengajak. Nah, saat kita atau saat kalian membuat teks prosedur, tentunya kalian akan mengajak orang lain ya, mengajak orang lain bagaimana caranya membuat contoh teks prosedur tersebut. Makanya untuk kaidah kebahasaan teks prosedur itu mengandung pernyataan persuasif atau mengandung kata mengajak gitu ya, kalimat mengajak. Kemudian kata teknis. Ini kata teknis ini bisa juga sering ditemukan ya pada unsur kebahasaan teks prosedur. Kata teknis ini adalah kata-kata istilah ya, istilah. Ya, kalau misalnya contoh kalau membuat cara memasak Indomie. Masak Indomie, kata-kata istilah yang umum. Apalah kira-kira ya. Coba, kalau Indomie ada nggak kira-kira? Kalau misalnya Ibu, yang lain saja lah ya, kita lihat dulu ya. Misalnya, kalau misalnya cara mengamputasi kaki yang patah gitu. Nah, kata istilah di situ atau kata teknis adalah amputasi. Itu dia, itu kira-kira maksudnya. Paham, Nak? Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu kata, benar nggak kalian nyimak ini? Benar menyimak nggak? Kata imperatif tadi apa itu? Maya dulu. Bu. Kata perintah, ya. Bu. Kata ya, perintah. Bagus. Ya, bagus. Kalimat perintah, Bu. Iya, bagus. Menyimak berarti ya. Pernyataan persuasif tadi apa, Marianti? Apa mengajak. Tadi persuasif? Itu kalimatnya mengajak, Bu. Iya. Wah, bagus sekali ya. Iya, senang Ibu kalian ternyata menyimak dengan baik ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kaidah kebahasaan yang berikutnya yaitu konjungsi penjumlahan ya. Ini maksudnya konjungsi penjumlahan maksudnya begini. Mengandung konjungsi atau banyak mengandung kata sambung gitu maksudnya ya.
Ada biasanya disebut dengan konjungsi temporal dan ini Ibu kasih contohnya ya. Ada di sini. Bentar ya. Biar kalian lihat apa kira-kira itu. Bagian-bagian dari konjungsi ini ada ya. Ini ada konjungsi temporal sederajat, ada konjungsi temporal tidak sederajat. Ini banyak. Sebelumnya kalian paham kan konjungsi karena ya konjungsi itu kan kata sambung ya. Ya kata sambung ya. Ini dia, ada dia kemudian, lalu, selanjutnya, setelahnya, sebelumnya, banyak ini. Nah, ini dia yang disebut dengan konjungsi. Boleh dimasukkan ke dalam konjungsi penjumlahan. Ini tadi dia ya. Oke, baik. Kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu deskripsi alat ya. Nah, ini kalau deskripsi alat ini adalah alat atau bahan-bahan yang digunakan pada saat membuat teks prosedur. Nah, ini dia. Nah, tentunya kalau saat membuat teks prosedur tidak mungkinlah kan kamu misalnya tidak memiliki alat dan bahannya. Apa yang mau dipraktekkan, apa yang mau dibuat. Nah, tentunya sebelum membuat teks prosedur atau sebelum membuat prosedur atau apa yang mau kau buat maksudnya, tentunya harus disediakan alat dan bahannya apa saja. Ibu yakin kalian semua sudah paham. Baik, sebelum Ibu lanjut, sekali lagi Ibu tanya. Ibu tanya kepada Taufik lagi ya. Apa tadi deskripsi alat itu nak, Taufik? Cas, matikan suaranya, Cas. Matikan suaranya. Taufik, Bu. apa tadi deskripsi alat nak? Tadi kan baru Ibu jelaskan. Deskripsi alat itu tadi apa nak, kira-kira? Deskripsi alat itu yaitu penggambaran mengenai alat-alat apa yang dibutuhkan dalam proses dalam teks prosedur, Bu. Iya. Nah, ini Ibu mau tanya lagi nih. Kata kerja imperatif tadi kan ada. Contohnya apa lain kira-kira? Kata kerja imperatif ini apa? Kata kerja imperatif menurut saya ada kata mari gitu, ayo gitu kira-kira, Bu. Iya, betul. Kalau yang persuasif apa? Contoh satu-satu. Kalau persuasif. Ya, persuasif tadi mengajak. Kira-kira apa lah itu? Apalah kira-kira. Hampir mirip sebenarnya ya dengan imperatif, hampir mirip ya, sama-sama mengajak. Kalau imperatif lebih pas lagi, Bu, apa? Mari tuangkanlah gitu misalkan. Iya. Kerjakanlah gitu. Iya, kalau persuasif seperti mengajak begitu ya. Nah, mari baru mari ayo gitu Iya. loh persuasif. Iya. Oke, kata teknis juga tadi sudah paham kan topik semuanya, konjungsi penjumlahan, deskripsi alat. Ada kira-kira yang belum dipahami di sini untuk semuanya anak-anak Ibu? Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Ada pertanyaan, Nak? Oke, sudah paham semuanya? Baik. Tidak ada, Bu. Baik, kita lanjut kalau begitu ya. Oh ya, baik. Sedikit lagi biar untuk terakhirnya ya. Ibu akan membagi kelompok kalian ya. Ada 3 kelompok, ada yang namanya kelompok imperatif, ada kelompok persuasif, dan ada kelompok teknis. Nah, ini nanti tugas LKPD-nya Ibu sudah buat di sini. LKPD-nya sebentar lagi ya, sebentar lagi aja kasih waktunya. Ini sudah Ibu buat contoh LKPD di sini dan nanti akan Ibu kirimkan di WA group ya. Itu dikirim nanti di WA Ibu juga, dikirim jawabannya ya, masing-masing kelompok. Untuk kelompok imperatif yaitu Mursila, Fatma, kemudian Taufik itu untuk kelompok imperatif. Kemudian untuk kelompok persuasif itu Saryati, Marianti, dan Rismawati. Dan untuk kelompok teknis itu Carolina, Rina, dan satu lagi siapa tadi ya? Siapa yang belum disebut ya? Maaf, yang belum disebut. Maya, Bu. Iya, Maya. Aduh, iya Maya itu ya. Baik, itulah nanti tugas LKPD yang kalian buat, nah ya, dan itu dikirimkan. Minggu depan kita akan masuk kepada contoh teks prosedur. Tugasnya dikirim per kelompok. Ya, untuk penilaian nanti sebenarnya sudah Ibu tunjukkan, tapi waktu kita sudah habis waktu kita ya. Ibu, sebelum kita tutup, kita berdoa lagi ya. Maya yang memimpin dalam doa. Silahkan Maya. Pimpin dalam doa ya, biar kita selesai. Ya, baik Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Maya. Demikianlah anak-anak Ibu
pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu tutup sampai di sini ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu.